Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Golkar. Bisa? Terima kasih Bu Ketua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua Pimpinan Komisi 9, sahabat-sahabat Komisi 9 DPR RI, Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Dr. Ida Fauzia, beserta seluruh jajarannya, Bapak Kepala BP2MI yang diwakili oleh Bapak Sestama, beserta staf, yang saya hormati Dirut BPJS Tenaga Kerja, Bapak Anggoro, beserta direksi, Gimana Bu dosennya itu? Sudah dan bisa? PMO, Ya. para mitra kerja yang hadir pada siang hari ini. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Bapak Dirut BPJS Tenaga Kerja yang terpilih. Semoga dengan kepemimpinan Bapak Anggoro beserta direksi BPJS Tenaga Kerja semakin baik ke depannya. Permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia memang seringkali menjadi masalah tersendiri di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Dan pengangguran ini juga penyebabnya adalah minimnya lapangan pekerjaan atau kualitas individu yang rendah. Sehingga dengan adanya pengangguran semakin tingginya kemiskinan. Nah, saya mengapresiasi langkah daripada Kementerian Tenaga Kerja yang telah membuat grand design penciptaan dan juga pemenuhan pasar kerja. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ida dalam paparannya, menurut Ibu Menteri bahwa sistem pasar kerja belum optimal dan juga belum ideal. Dan hasil studi dengan Bappenas juga menunjukkan bahwa sistem pasar kerja juga harus di-push secara terus-menerus supaya bisa sebanding dengan Korea Selatan. Kemudian milestone pengembangan pasar kerja di sini Kementerian Tenaga Kerja membagi menjadi 3 bagian, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di dalam jangka pendek, di situ disebutkan meliputi informasi pasar kerja atau labor market information system. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah dengan adanya informasi pasar kerja sudah sejauh mana? Apakah hanya menyasar pada pekerja-pekerja yang atau tenaga kerja yang belum bekerja, kemudian hanya di perkotaan saja? Karena yang terjadi adalah ketika di daerah tidak ada jaringan internet, tidak ada wifi, tentu ini menjadi sesuatu hal yang harus diperbaiki juga, yang harus diperhitungkan apakah informasi pasar kerja ini bisa sampai kepada tenaga kerja yang ada di daerah yang sulit terjangkau dengan tidak adanya internet. Itu yang pertama, Ibu Menteri, mengenai grand design. Kemudian yang kedua terkait dengan sinergitas kementerian dan lintas kementerian dalam pemulangan PMI. Terkait ditemukannya TKI Kalimantan yang pulang dari Malaysia dengan kandungan COVID tinggi atau melebihi ambang batas. Nah, menurut saya 69 TKI yang terkonfirmasi positif COVID tersebut dengan kandungan virus atau CT ambang batas yang tinggi, bahkan ada yang mencapai ratusan juta kopis kandungan virusnya. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwa angka keterjangkitan di Malaysia diperkirakan masih tinggi, bahkan bisa jadi semakin tinggi jika ada PMI kita yang dipulangkan secara resmi atau pulang melalui jalan tikus. Pastikan mereka menjalani isolasi mandiri secara ketat. Nah, menurut saya itu sudah menjadi masalah kita bersama, bagaimana Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI bekerja sama dalam setiap pemulangan PMI dan memastikan pulang dengan aman dan selamat apabila terjangkit virus COVID-19. Supaya ini nanti tidak menjadi klaster baru. Kemudian saya juga baru mendengar tentang adanya program
rekalibrasi ya Bu ya, rekalibrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia yang diperuntukkan bagi PMI non prosedural yang dibuka mulai tanggal 16 November sampai 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Nah, tentunya ini masih bisa terkejar. Nah, program rekalibrasi ini ada dua, yaitu rekalibrasi kepulangan. Artinya PMI yang non prosedural akan dibantu oleh pemerintah Malaysia untuk kepulangannya, dan rekalibrasi kembali bekerja. Jadi mereka bisa dibantu, yang non prosedural ini bisa kembali lagi bekerja di sana. Pertanyaan saya di sini adalah sejauh mana Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI mensosialisasikan hal ini, program ini kepada PMI kita yang ada di sana. Karena kan masih ada beberapa bulan ini, masih ada kesempatan. Dan apakah dari BP2MI juga memiliki data, Pak? Memiliki data ada berapakah PMI kita yang non prosedural yang sudah mengambil program rekalibrasi ini? Saya sendiri saja juga baru tahu kemarin. Artinya kita Komisi 9 yang bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI saja baru tahu. Apalagi PMI kita yang non prosedural di sana. Nah, untuk ini sejauh mana dari Kementerian Tenaga Kerja maupun BP2MI sudah mensosialisasikan, karena ini sudah menjadi instruksi Presiden juga supaya mensosialisasikan dari pemerintah Malaysia meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mensosialisasikan hal ini kepada PMI-nya yang ada di sana yang non prosedural. Itu yang ketiga, Bu Menteri, karena menurut data terakhir dari BP2MI, jumlah PMI yang ditempatkan di luar negeri dari periode Januari sampai dengan November 2020 sebanyak 10.395. Kemudian yang di Hong Kong dan Taiwan ini adalah merupakan negara penempatan tertinggi, dan masing-masing untuk Hong Kong 5.775 dan untuk Taiwan itu 4.160 PMI. Jumlah PNI yang tanpa dokumen resmi dari Indonesia meningkat dari 30 sampai 40% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, jumlah PMI tanpa dokumen di Indonesia tahun lalu jika diestimasikan berdasarkan jumlah penempatan bisa mencapai 21.000 orang. Nah, ini apakah sesuai dengan data dari BP2MI? Ini yang saya tanyakan, Bapak Ibu. Yang terakhir mengenai pembahasan kartu prakerja. Saya juga mengapresiasi upaya pemerintah dengan adanya program kartu prakerja, karena tadi di paparan PMO dari data BPS terdapat 89% manfaat yang diterima oleh penerima kartu prakerja. Dan program ini memang harus kita lanjutkan karena memang manfaatnya yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh para pekerja yang masih sedang bekerja, yang ingin meningkatkan kompetensi kerjanya, kemudian yang belum bekerja dia juga bisa meningkatkan skillnya, dan yang mau berpindah dari pekerjaan lain. Ada 4 hal itu, Ibu Menteri dan Bapak Kepala BP2MI, untuk nantinya bisa ditanggapi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.